Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan semoga kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dipanjangkan usia dan berkah selalu. Pada video kali ini saya ingin mengulas masalah nyeri bagian bahu atau pundak, kemudian belikat pun terasa sakit. Bila sakit di area belikat itu punggung belakang atau centongan, samping centongan itu, maka kadang napas menjadi sesak. Sesak napas yang disebabkan oleh nyeri pada belikat atau karena disebabkan kecengklak, kecetit, kesleo, itu akan terus-menerus Anda rasakan bila tidak segera diatasi dengan cara pijat telusur atau di recovery. Karena kalau Anda hanya makan obat, maka selesai obat, pengaruh obatnya berakhir, maka sakitnya akan kembali datang. Maka cara yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara pijat telusur, mengembalikan area-area yang bermasalah seperti bagian pundak atau bahu, baik yang sebelah kanan atau sebelah kiri, atau cuma sebelah saja, mungkin kiri aja, mungkin kanan saja. Caranya itu ya harus dipijat telusur untuk menghilangkan masalah yang menjadi penyebab rasa sakit, baik itu tadi yang saya sebutkan, kecetit, kesleo, kecengklak, terkilir, bisa karena mengangkat beban yang berat, bisa juga karena ini ya terjatuh dalam posisi telentang, kemudian membentur sesuatu, benda-benda keras seperti batu dan sebagainya. Yang penting adalah apabila Anda memijat bagian belikat, samping belikat atau centongan itu, seperti yang ditandai dengan gambar panah warna merah tadi, tulang belakang, ruas tulang belakang itu tidak boleh Anda pijat, tidak boleh dikop, tidak boleh dibekam, ataupun tidak boleh diterik. Selain itu juga untuk pemijatan yang belakang ini Anda bisa lakukan secara mandiri, tapi harus dibantu oleh anggota keluarga. Adapun caranya adalah seperti ini, ditelusur seperti ini, tapi nantinya Anda sebaiknya tidak memakai baju, karena telusur itu, pijat telusur itu harus bersentuhan langsung ke tubuh orang yang dipijat atau diterapi. Ini adalah hanya sebagai peraganya saja. Kira-kira kalau misalnya nanti dia tidak memakai baju, posisinya adalah seperti berikut ini. Mula-mula yang dipijat adalah bagian pundak atau bagian bahu. Dilakukan berulang-ulang, minimal ulangannya itu sampai 3 kali. Kemudian bergeser dia ke arah belikat, di samping centongan itu tulang centong ya seperti ini, boleh menggunakan jempol. Kemudian bisa dilakukan juga dengan menggunakan 4 jemari Anda. Bila di situ bermasalah, biasanya di situ ada area di belikat itu area yang keras, demikian juga di bahu. Kalau di bahu itu tidak terlalu berpengaruh kepada napas, tapi yang paling berpengaruh di belikat ini sampai ke area samping rusuk, itu ditelusur secara perlahan, berulang-ulang. Kemudian Anda lakukan lagi dan lagi, itu sampai rasa sakit di area itu yang biasa dirasakan oleh mereka yang sesak napas, yang nyeri, dan bila napas nggak bisa panjang adalah di area ini. Nah, ini biasanya kalau kita pernah jatuh, kebentur, kecengklak, kesleo di area ini seperti ada benjolan. Nah, benjolan yang kecil ataupun besar, istilahnya ada polisi tidur di arah itu. Demikian juga di bawah sayap ya, sayap ketiak itu juga ada dirasa tidak nyaman. Ini terapi seperti ini, pijat seperti ini bisa dilakukan buat anak-anak, orang dewasa, balita dan sebagainya, agar orang sirkulasi darahnya menjadi baik, rasa sakit tidak nyaman yang dia rasakan bisa hilang. Jadi tidak bisa hanya dengan makan obat, karena obat itu pengaruhnya hanya sekejap tapi tidak menyembuhkan. Dia hanya menghilangkan rasa sakit saja, tapi tidak menyembuhkan apa yang menjadi pokok masalah ya.
Jadi demikian, ini Anda telusurin berulang-ulang sampai ke area centongan itu. Kenapa dilakukan sampai ke arah centong? Biasanya ada urat dan otot yang tertarik di area itu, demikian juga di area pundak, kemudian belikat samping. Pundak ini juga harus diulang-ulang, apalagi mereka yang kerjanya ngangkat-ngangkat berat seperti porter dan sebagainya. Terus kemudian lakukan pemijatan seperti ini. Dengan mencontoh video ini, Anda sebenarnya sudah bisa mengatasi masalah kesleo, kecengklak, terkilir di area belikat. Kalau perlu dipijat sampai ke arah pinggang ini, sampai ke ujungnya L pinggang. Terus kemudian jika pijatan pertama berkurangnya masih sedikit, Anda ulangin di waktu atau di beberapa hari berikutnya, minimal seminggu sekali deh ya. Nggak boleh terlalu sering juga, karena tubuh punya kemampuan untuk merecovery dalam jumlah yang terbatas sesuai usia juga. Apabila Anda juga mengalami sesak napas atau bahu atau pundaknya juga terasa sakit yang sebelah kanan, sebaiknya Anda lakukan pemijatan dengan cara yang sama, dilakukan secara berulang. Pemijatan seperti ini biasanya saya lakukan kalau untuk orang dewasa ya kurang lebih 1 jam. Jika untuk anak-anak itu lebih singkat. Bedanya orang dewasa kalau badannya keras kita tekan dengan sedikit keras, kalau badannya lembek ya ditekannya sedang-sedang aja. Sedangkan jika pijat balita itu sama sekali tidak menggunakan tenaga, tapi lebih banyak menggunakan feeling, perasaan, dan tentunya dengan menggunakan rasa hati. Karena pemijatan itu sebenarnya dilakukan setiap orang itu dengan perasaan ya. Jadi tidak main gubrak-gubrak kayak orang kerja borongan, tapi dengan hati dan perasaan. Dengan demikian nantinya energi dan aura kita bisa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pasien yang kita terapi ataupun yang kita pijat. Jika misalnya ini bisa diulang, misalnya pemijatan pertama ini sudah selesai, tapi karena misalnya dia kecengklaknya terlalu parah, jangan terlalu dipaksakan dengan memijat sekuat tenaga, karena itu akan membuat pasiennya nanti merasakan sakit di badan itu sampai berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu. Itu bisa misalnya kalau misalnya oh ini nggak bisa sekali ya, 2 kali, minggu dan minggu berikutnya dia bisa datang untuk dipijat ulang atau di terapi ulang. Kemudian kalau Anda punya waktu yang agak luas, biasanya setelah dipijat ini jualah Anda kompres area-area yang menjadi penyebab masalah dari rasa sakit yang dirasakan oleh pasien dengan menggunakan kompres. Anda bisa juga menggunakan back ice yang diisi air hangat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan, penyembuhan dari penyakit pasien, dan hal itu juga untuk melancarkan sirkulasi darah pada tubuh pasien tersebut. Apabila belikat itu Anda bermasalah atau misalnya sakitnya sudah lama, kemungkinan 2 kali saja itu tidak bisa selesai, apalagi mereka yang jatuh terjengkang, kemudian ada batu atau benda keras yang mengganjal di area punggung, itu nggak bisa dibiarkan berlama-lama, karena nantinya setelah beberapa tahun kemudian itu orang tersebut itu akan mengalami sakit, bisa sesak napas, bisa sakit kepala, dan semua berasal dari tempat di mana masalah tadi, misalnya bekas benturan itu misalnya di belikat itu terjadi. Jadi demikian video ini saya perbuat sesuai dengan hasil pengalaman saya selama puluhan tahun. Semoga ada manfaatnya bagi Anda sekalian, terutama mereka yang sering merasakan sesak napas akibat kecengklak, kesleo, terkilir. Kemudian juga mereka yang pernah mengalami benturan di area belikat atau di area punggung. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.